Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzam dengan NIM 210018381 dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kompetensi 2 pemrograman web dengan dosen pengampu Ali Tarmuji STMCS. Uji kompetensi 2 ini menjelaskan tentang materi pertemuan 8 sampai pertemuan 12. Pada pertemuan 8 terdapat JavaScript lanjut, yang dimana JavaScript lanjut ini menjelaskan tentang pernyataan kondisional, pernyataan perulangan, function, dan objek. Pada pernyataan kondisional, terdapat pernyataan if dan pernyataan switch. Lalu pada pernyataan perulangan terdapat pernyataan for besaran, pernyataan while, dan while. Lalu pada function menjelaskan tentang definisi fungsi, lalu fungsi rekursif, fungsi buatan sendiri. Pada objek menjelaskan tentang objek dari browser dan objek standar JavaScript, objek array, objek date, objek radio, dan objek password. Pada tugas 8, saya menambahkan kode JavaScript yang mengatur waktu, di mana user dapat melihat waktu secara langsung pada saat dia mengunjungi web. Ini merupakan implementasi langsung yang diimplementasikan pada tugas 8, di mana saya memasukkan kode JavaScript yang sebelumnya ke dalam web saya yang dimuat pada tugas 8. Lanjut pada pertemuan 9, yaitu server-side programming PHP, yang dimana menjelaskan tentang konsep pemrograman server-side. Lalu web server, yang terakhir ada sintak dasar PHP. Yang pertama itu kita membahas tentang pengantar PHP. PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang dibundle dengan HTML yang dijalankan di sisi server. Pada tugas 9, yaitu tentang tugas 9 ini memiliki dua tugas. Yang pertama itu tugas 9.1 yang menjalankan program aritmatika, dan yang kedua ada program 9.2 yang menjelaskan tentang program operator logika. Pada program 9.1 yaitu program aritmatika, yang dimana di sini kita ditujukan untuk menghitung sebuah gaji yang nantinya akan diberikan pajak sebesar 10%, lalu keluar hasil gaji yang dibawa. Lalu pada program 9.2 yaitu program yang mendeklarasikan operator logika, yang dimana jika operasi tersebut benar maka akan menghasilkan true atau 1, dan jika operator tersebut salah maka program akan menghasilkan false atau 0. Nah, ini merupakan implementasi pada tugas 9, yang dimana pada program di atas terdapat program 9.1 tentang uraian gaji, yang kedua itu program 9.2 tentang program operator logika. Lanjut ke pertemuan 10, yaitu percabangan dan perulangan, di mana terdapat dua materi yang akan dibahas. Yang pertama itu ada struktur kondisi, yang kedua struktur perulangan. Dalam struktur kondisi menjelaskan tentang struktur kondisi if, struktur kondisi if else, struktur kondisi khusus, dan kondisi switch case. Pada struktur perulangan, di dalamnya terdapat struktur kondisi for, while, do while, dan for each. Pada tugas 10, di sini merupakan program yang dimodifikasi pada pertemuan 10 ini, yang dimana terdapat pada modul. Di sini modifikasinya yang awalnya konversi huruf ke angka dimodifikasi menjadi angka ke huruf dengan menggunakan perulangan if else, yang dijadikan syarat jika nilai lebih dari 60 maka dinyatakan lulus, dan jika tidak maka tidak lulus. Nah, untuk program JavaScript ke-10 ini
terdapat dua tugas. Yang tugas kedua ini merupakan program yang membuat susunan bintang, di mana kita menginputkan sendiri berapa banyak susunan bintang yang akan dimunculkan dengan menggunakan perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari atau sama dengan tinggi kurangi baris, dan i increment, dan memberikan karakter spasi dengan menggunakan dokumen write spasi, lalu menampilkan bintang dan pada hasil output nantinya dengan memberikan perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari 2 dikali baris i increment. Ini merupakan hasil implementasi program dari 10.2.1 yang menampilkan outputan di mana angka menjadi huruf, dan program 10.2.2 yang menampilkan tentang program perorangan bersarang yang menampilkan bintang. Lanjut pada pertemuan 11, yaitu penanganan form, yang membahas tentang bagaimana cara penanganan form input type text password, form input type radio, form input type checkbox, form input type combo box, form input type text area, dan yang terakhir form validation. Pada tugas 11 yang pertama itu tentang script form yang digabung dalam satu file. Pada proses script yang digabung dalam satu file ini, prosesnya dengan melakukan di halaman yang sama, yaitu hasilnya itu akan muncul pada halaman yang sama dengan melakukan inputan mandiri dan menggunakan metode post dalam interaksi HTML dan PHP terpisah namun masih dalam satu file. Yang kedua, sebelumnya ini merupakan contoh dari tugas yang pertama, yaitu script form digabung dalam satu file dan hasil output pada browser. Yang nomor 2, script form yang dipisah dalam file yang berbeda menggunakan metode post. Sama seperti sebelumnya, menggunakan metode post, akan tetapi pada program ini file HTML dan PHP dipisah atau menggunakan file yang berbeda. Nah, ini merupakan program yang dimana terdapat HTML, lalu yang di bawahnya itu program PHP, dan ini hasil dari tampilan browsernya. Lanjut. Yang tugas ketiga yaitu script form yang dipisah dalam file yang berbeda menggunakan metode get. Nah, pada program ini menggunakan metode get, hampir sama dengan metode post. Yang membedakan adalah jumlah karakter yang bisa diinputkan ke dalam post. Karakter yang diinputkan tidak terbatas, sedangkan di get hanya menampung 2048 karakter. Nah, ini merupakan contoh implementasi olah form get 2 dan hasil pada tampilan browser. Lanjut pada soal nomor 4, yaitu form input type text dan password, yang dimana program form text pass terdapat dua file. Yang pertama itu pas3a dan kedua itu pas3b. Pada pas3 ini menggunakan metode post, dan program ini menggunakan 4 inputan dengan sintaks input type text name, nama 1, nama 2, nama 3, dan seterusnya, dan harus diisi. Lalu tekan tombol kirim untuk melihat hasil program yang hasilnya akan keluar pada program teks pas3b. Nah, ini merupakan contoh implementasi dari program form input type text password pada latihan keempat. Lanjut soal kelima, yaitu login input type text dan password. Program ini untuk melakukan login yang dimana kita menginputkan username dan pass.
Jika saat melakukan login yang kedua kalinya Anda memasukkan username dan password yang salah, maka akan keluar program proses ini berisi 5. Login, input type, text, dan password. Program ini untuk melakukan login di mana kita menginputkan username dan pass. Jika kita melakukan login yang kedua kalinya dan memasukkan username dan pass yang salah, maka akan keluar username yang Anda masukkan itu salah. Lalu program proses ini berisi username dan password yang telah ditentukan langsung di dalam programnya, yang dimana username dan password ini dimasukkan pada perulangan if yang di bawah ini yang terdapat pada login proses.php, yang dimana kita di sini memasukkan username itu name dan passwordnya itu nani12. Dan ini form yang jika kita memasukkan username dan passwordnya benar, maka akan muncul tulisan seperti ini, dan jika gagal akan muncul tulisan seperti ini. Lalu pada tugas 6 yaitu input type radio. Program PHP yang di dalamnya terdapat program HTML. Lalu program ini menggunakan tag radio button untuk pemilihan yang hanya bisa memilih satu pilihan saja. Setelah memilih, lalu dilanjutkan dengan menekan tombol pilih untuk dikirimkan ke server, dan kita akan dapat mengambil nilai berdasarkan atribut name-nya. Program proses ini digunakan untuk mengeluarkan hasil dari program input radio, yang dimana hasil yang keluar sesuai dengan pilihan yang kita pilih pada bagian input radio. Nah, untuk contoh programnya terdapat dua program di sini. Yang pertama itu ada input radio dan kedua ada proses radio. Nah, di sini untuk hasil pada tampilan browser, di mana kita memilih program studi teknik informatika, lalu keluar program studi yang saudara pilih adalah TIFF dengan nama value TIFF. Lanjut, pada nomor 7 ini terdapat input type checkbox, yang dimana program ini bertujuan untuk membuat sebuah checkbox yang terdapat parameter checkbox. Parameter ini bisa memilih lebih dari satu pilihan, lalu menekan tombol pilih untuk dikirim ke server, dan kita dapat mengambil nilai dasar atribut tersebut. Nah, di sini pada program ini menggunakan perulangan if, yang dimana menampilkan warna 1, warna 2, dan selanjutnya. Pada soal nomor 7 yaitu input type checkbox. Program ini bertujuan untuk membuat sebuah checkbox yang terdapat parameter checkbox. Parameter ini bisa memilih lebih dari satu pilihan, lalu kita harus menekan tombol pilih untuk dikirim ke server, dan kita dapat mengambil nilai berdasarkan atribut name-nya. Nah, di sini terdapat perulangan if untuk menentukan warnanya, dan di sini terdapat parameter checkbox. Nah, lalu di bagian kanan ini terdapat hasil program pada web dari program Mathematic Data. Nah, lalu yang di bawah ini hasil keluaran yang kita pilih dari input checkbox ini. Lalu pada nomor 8 yaitu combo box. Combo box pada PHP adalah elemen form yang berbentuk kotak, yang jika diklik akan menampilkan pilihan menu ke bawah.
atau biasa disebut dengan row list. Combo box ini lebih efisien digunakan jika opsi pilihan relatif banyak, dan dengan combo box form ini akan lebih ringkas karena hanya dibutuhkan satu baris area saja. Nah, ini merupakan contoh dari program combo box yang dimana terdapat dua file. Yang pertama itu ada input combo box, yang kedua ada proses dari combo box. Nah, pada hasil luaran combo box ini terdapat pilih nama favorit Anda, lalu kita pilih. Terdapat list di sini, bagian sini nama, lalu akan keluar jika kita menekan tombol pilih nama favorit Anda adalah Asep. Lanjut, selanjutnya ada list box, yang di dalamnya terdapat program input list box. Program ini yang menampilkan secara langsung list ke bawah. Nah, ini merupakan program input list box, yang di bawahnya itu proses dari list box. Ini merupakan luaran program dari list box, yang di dalamnya terdapat jenis-jenis nama laptop. Lalu jika kita memilih salah satu di sini dan kita mengirimnya ke server, lalu keluar luaran laptop yang laptop favorit Anda adalah Samsung. Lalu pada program ke-10 yaitu text area, yaitu program input text area, yang dimana program input text area ini kita bisa memasukkan teks dalam beberapa baris. Text area bisa menampung jumlah karakter yang tak terbatas. Ini terdapat dua program. Yang pertama ada input text area, yang kedua ada proses text area .php. Nah, pada pengimplementasian program ini saya masukkannya pada masukan, kritik, dan saran, yang dimana kita bisa memasukkan kata-katanya di sini langsung, kata apa saja, lalu kita mengirimkan dengan menekan tombol input saran, lalu akan dikirimkan ke server, lalu dicetak kembali dengan halaman selanjutnya, yang akan menampilkan kritik dan saran saudara adalah ini. Selanjutnya ada form validasi form. Ini merupakan program validasi pembuatan form menggunakan PHP. Pada hasil terdapat nama, email, website menggunakan metode post yang harus kita inputkan sendiri. Berikutnya terdapat komentar. Di sana menggunakan program text area, yang dimana kita mengetik secara langsung untuk isiannya. Berikut terdapat gender, yang menggunakan program radio untuk memilih pilihan. Ini merupakan program dari form validasi, yang dimana jika kita merunnya akan keluar output pada browser, yang dimana kita harus menginputkan nama, email, nama website, lalu komentar, lalu gender. Nah, jika kita submit, lalu akan keluar pada bagian your input di sini, yang akan menampilkan hasil yang kita inputkan pada bagian atas di sini. Dan jika kita tidak mengisikan nama, nanti akan keluar di sini nama, bahwa nama harus diisi, bagian nama harus diisi. Lanjut, pada program 12 ini tentang validasi form menggunakan JavaScript dan CSS. Pada program form validasi ini ditambahkan program file JavaScript agar tampilannya pada website ini lebih terlihat interaktif dan terlihat lebih menarik. Program JavaScript ini digunakan untuk memunculkan pop-up pada layar browser jika user tidak menginputkan sesuai form di dalamnya. Ini merupakan program PHP yang menyatu dengan HTML,
Lalu ini merupakan, nah pada bagian bawahnya terdapat program JavaScript, dan pada bagian atas di sini terdapat program validasi form CSS dengan format CSS di sini, CSS-nya. Lalu hasil pada luaran program ini yang tampil pada browser seperti ini, yang dimana kita harus menginputkan nama, email, dan alamat. Lalu jika kita submit, maka akan langsung terkirim tanpa cetakan. Lanjut ke pertemuan 12, yaitu tentang penanganan form, yang dimana membahas tentang array dan fungsi. Pengertian tentang array adalah struktur data yang memungkinkan Anda untuk menyimpan beberapa elemen dalam satu variabel. Lalu fungsi adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Lanjut ke tugas 12, yang pertama itu mendeklarasikan dan menampilkan array. Pada program array pertama array 1 ini bertujuan untuk menampilkan nama buah dan jumlah data array dengan jumlah data array 0 dan 3, array warna dengan jumlah data 0 dan 2. Hasil yang ditampilkan sesuai capture luaran di bawah ini. Yang pertama ini program dengan nama program array1.php, yang terdapat array yang menampilkan nama buah dan array yang menampilkan warna. Pada program kedua, yaitu array asosiatif, yaitu program array 2 ini digunakan untuk mengeluarkan bilangan integer dengan nama array nilai. Ini merupakan contoh programnya dengan nama file array2.php yang memunculkan angka nilai secara langsung dari program, yang dimana di atas akan mengeluarkan angka 80 dan 90, dan yang di bawahnya angka 70 dan 77. Lalu lanjut ke tugas program yang ketiga, nomor 3, yaitu menampilkan seluruh isi array dengan for dan for each. Program array ketiga ini pada bagian atas menggunakan perulangan bersarang for untuk menampilkan warna. Di bagian bawah menggunakan perulangan for each untuk menampilkan sebuah isi array dengan perintah yang lebih singkat daripada perulangan for. Ini merupakan contoh dari tugas array program 3, array 3, yang dimana mengeluarkan warna sesuai namanya, yang dimana red akan menampilkan warna merah, orange, dan seterusnya. Lalu pada for each juga sama, yang dimana jika kita di sini red berwarna merah, orange, green, hijau, dan seterusnya. Lalu pada tugas program 4, yaitu menampilkan seluruh isi array dengan for each dan will-list. Program array 4 ini menampilkan isi array menggunakan perulangan for each dan will-list yang menampilkan nama dan angka. Lalu selanjutnya pada program 5, mencetak struktur array. Program array 5 diperintahkan untuk mencetak struktur array, yang dimana program array 1 mencetak urutan warna dan array 2 untuk mencetak list nama berserta angka. Lalu program ke-6, yaitu mengurutkan array dengan sort dan r-sort. Program ini berisi tentang sort dan r-sort, yang dimana digunakan untuk mengurutkan array dalam urutan yang menaik, sedangkan r-sort digunakan untuk mengurutkan array dengan urutan menurun. Lalu 7, yang dimana mengurutkan array dengan asort dan ar-sort.
Program ini berisi tentang array asort dan arsort, yang dimana asort digunakan untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan naik sesuai dengan nilainya, sedangkan arsort digunakan untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun sesuai dengan nilainya. Ini merupakan contoh program dari program mengurutkan array dengan asort dan arsort, yang dimana akan mengeluarkan luaran pada browser seperti ini. Lalu pada tugas program 8 yaitu mengurutkan array dengan ksort dan krsort. Program ini berisi tentang array ksort dan krsort. Array ksort digunakan untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan naik menurut kuncinya. Sedangkan array krsort digunakan untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun menurut kuncinya. Dan ini merupakan contoh program dari ksort dan krsort. Pada program ke-9 yaitu mengatur posisi pointer. Pointer adalah suatu variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel lain. Alamat ini merupakan lokasi dari objek lain di dalam memori. Ini merupakan program dari mengatur posisi pointer. Dan hasil pada luaran program. Pada nomor 10 ini mencari elemen array. Program ini berisi tentang mencari elemen yang menggunakan array yang menggunakan perulangan if else, yang dimana kita langsung atau tanpa inputan memasukkan elemen yang akan kita cari pada program. Jika elemen yang dicari tidak ada, maka akan muncul kalimat elemen yang Anda masukkan tidak ada. Nah, ini contoh dari program implementasi array yang mencari elemen. Pada array cari elemen ini kita menginputkan langsung, misalnya yang akan kita cari itu mangga. Jadi jika kita mencari atau membukanya pada server, maka akan keluar langsung luaran pada browser seperti ini. Dan jika kita menginputkan misalnya durian, maka akan muncul luaran pada program tidak ada buah durian di area tersebut. Lalu pada nomor 11 yaitu fungsi tanpa return, value, dan parameter. Program fungsi 1 ini tentang return, value, dan parameter. Return adalah perintah khusus untuk fungsi, di mana kata return menginstruksikan kepada PHP bahwa pemrosesan fungsi telah selesai. Dan program ini digunakan untuk mengurutkan bilangan angka genap yang dimulai dari angka 0 sampai angka 100. Ini merupakan contoh dari implementasi program fungsi 01 yang dimana mencetak bilangan genap dari 0 sampai 100. Nomor 12 yaitu tentang fungsi tanpa return value tapi dengan parameter, yang dimana program ini program fungsi kedua ini tentang fungsi tanpa return value dengan parameter, yang dimana program ini diperintahkan untuk mengurutkan bilangan ganjil dari 10 sampai 50. Ini merupakan contoh program yang kita implementasikan dengan nama program fungsi 02. Dan ini urutan bilangan ganjil dari 10 sampai 50. Selanjutnya itu program 13 yaitu tentang fungsi dan return value dan parameter. Program fungsi 3 ini tentang return value dan parameter, di mana return adalah perintah khusus untuk berfungsi menginstruksikan kepada PHP bahwa pemrosesan telah selesai. Program ini digunakan untuk melakukan perhitungan
mencari luas lingkaran jari-jari. Ini merupakan contoh implementasi pada fungsi 3, yang dimana program ini berisi tentang program aritmatika yang mencari luas lingkaran dengan jari-jari. Lalu selanjutnya terdapat program passing by value, yang dimana program fungsi 4 ini berisi tentang salinan nilai yang digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi pada PHP tidak dapat diubah kembali. Program ini digunakan untuk mengeluarkan string. Ini merupakan contoh dari implementasi program PHP 4. Dan ini luaran pada program. Yang program ke-15 yaitu passing by reference. Itu program ini berfungsi untuk membawa argumen asli ke dalam fungsi, sehingga argumen asli tersebut akan ikut diubah dengan adanya proses. Pada fungsi ini terhadap argumen tersebut. Program ini digunakan untuk mengeluarkan luaran string. Dan ini merupakan contoh implementasi tugas PHP 5, misi 5. Yang dimana string ini berisi nama dan string. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.